Sebetulnya ini menjadi salah satu permasalahan ya bagi kualitas demokrasi Indonesia kita ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Huru-hara pilkada, at least di pendaftaran, Sobat TCID sudah selesai ya, karena tanggal 29 Agustus kemarin, pendaftaran sudah resmi ditutup, begitu beberapa daerah yang sempat dalam tanda petik panas dalam urusan pencalonan, akhirnya sekarang tinggal menunggu verifikasi dari KPU begitu, kira-kira sudah diresmikan atau belum sebagai calon resmi dalam pilkada 2024, atau akhirnya lolos verifikasi begitu. Tapi di luar dari urusan verifikasi, sebenarnya dalam pencalonan calon kepala daerah, ada hal yang lumayan menarik yang bisa kita lihat begitu. Ada fenomena yang dari tahun ke tahun, dari pilkada sebelumnya dan juga pilkada sebelumnya lagi, munculnya fenomena paslon tunggal melawan kota kosong itu tuh trennya naik Sobat TCID. Pilkada 2024 ini juga menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan pilkada sebelumnya, dan di pilkada 2020 juga menunjukkan ada kenaikan dari pilkada sebelumnya gitu. Well, kita nggak pernah tahu gitu ya kenapa akhirnya fenomena ini sering terjadi begitu. Mungkin yang paling mencolok dari pilkada sebelumnya adalah ketika bagaimana kota kosong ini tuh menjadi ancaman untuk koalisi beberapa partai, dan ada juga pakar yang menganggap kota kosong ini adalah ancaman dan juga bahaya untuk demokrasi Indonesia. We're gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. Saya Muhammad Syarif dan kita bakal ngobrol bareng sama Mas Arga Imawan Pribadi, begitu ya. Arga Pribadi Imawan, sorry. Yang sekarang lagi studi S3 di USA, tapi beliau adalah dosen dari DPP UGM dari Fakultas Visipol. Halo Mas Arga, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Syarif? Alhamdulillah, baik juga Mas Arga. Gimana US, Mas Arga? Is it good? Ya, is it good? But semakin dingin aja sih Mas, karena summer Ah, udah mau berakhir. ya, menuju winter ya akhir tahun ya. Ya. Alright. Anyway, pertanyaan saya pertama nih Mas, tren soal calon tunggal melawan kota kosong begitu. Ini kan kayaknya Hmm. menjadi fenomena yang sempat ditakutin sama beberapa peneliti, akademisi, pengamat politik juga menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini nih Mas. Karena trennya naik terus. Gimana nih Mas Arga ngeliatnya nih Mas? Ya, sebetulnya ini menjadi salah satu permasalahan ya bagi kualitas demokrasi Indonesia kita ya. Dan tentu saja sudah banyak para pakar, masuk penggiat pemilu yang melihatnya ini dengan berbagai sudut pandang, misalnya dari segi hukum, kemudian segi budaya, dan seterusnya. Dan dari sini mungkin saya akan menarik kepada argumentasi yang masih kosong atau masih belum banyak dibahas, yaitu berkaitan dengan efek dari pemilihan di level nasional kepada kontribusinya untuk men-shaping kepada pemilihan di level daerah atau pilkada. Karena ini studinya cukup banyak nih Mas Syarif ternyata. Dari tahun 2004 itu sebenarnya udah banyak orang yang melihat bagaimana sih eh, kualitas atau kompetisi di pemilu nasional itu berdampak kepada pemilihan lokal. Dan mayoritas mengatakan tidak ada efeknya. Nah, ini Ya, kan menarik. Nah, padahal di tengah itu juga di konteks Indonesia itu sudah mulai muncul kemudian efek-efek dari pemilu nasional kepada pemilu pilkada hingga melahirkan beberapa calon tunggal ini sendiri begitu. Nah, kalau saya melihat ini tentu saja menjadi argumentasi atau counter argumen yang selama ini selalu dibawa bahwa pemilu nasional kemudian berdampak pada tidak berdampak pada pemilu lokal dan itu tidak ada variabel yang mengatakan itu, nggak ada variabel yang mendukung argumentasi itu, dan saya melihatnya pada justru itu. Karena ternyata justru kompetisi yang terjadi di pemilu nasional itu justru men-shaping terhadap pemilu lokal kita saat ini. ya, Dan ini ternyata terkonfirm dalam studi yang dilakukan Stonecast misalnya tahun 2010, ya. itu yang disebut sebagai presidential coattails. Menarik sekali Mhm, kata coattails ini karena ekor jas. Jadi betul. popularitas atau ketidakpopularan seorang presiden itu dapat mempengaruhi prospek elektoral dari kandidat yang ada di level lokal itu sendiri. Jadi semakin populer presiden itu akan berdampak kepada kualitas atau elektabilitas atau keterpilihan dari partai yang mengusung presiden itu sendiri gitu. Nah, sayangnya ini yang terjadi di Indonesia
itu tidak seperti itu. Malah justru partai yang mengusung presiden saat ini itu justru menjadi sorotan tajam dari publik itu sendiri. Betul. Dan argumentasi ini batal. Nah, akibatnya itu sebetulnya eh, presiden saat ini itu justru bukan bekerja untuk sebagai partai dan seterusnya, malah dia menjadi game maker untuk pemilih ini sendiri. Dan akhirnya dia mencoba untuk memberikan eh, beberapa permainan yang ada di level lokal karena dia merasa bahwa efeknya akan memberikan dampak kepada pemilihan di level lokal sehingga dia melahirkan itu dan itu rasa dipotret oleh beberapa kandidat seperti di Pilgub DKI Jakarta, kemudian beberapa orang juga merasakan, oh ya udah aku bisa nih kalau misalnya masuk untuk menaikkan sendiri sebagai calon apa diusung banyak partai Ya. calon tunggal dan hingga akhirnya ya kompetisi tidak ada artinya gitu. Dan ini saya rasa tren yang sebetulnya tidak jarang dipotret oleh banyak orang. Kalau misalnya melihat kepada dimensi legislasi, tentu saja sudah banyak yang mengatakan keputusan MK misalnya tahun nomor 60 yang itu sebetulnya membuka peluang ya bagi eh, apa namanya bagi partai politik untuk mengusungkan diri sendiri karena ambang batas turun dan seterusnya, tapi ternyata tidak demikian. Nah ini kan Betul. kenapa sebabnya itu kan sebenarnya jadi pertanyaan ke depannya. Gitu Mas. So, basically gini nih Mas, kalau kita berbicara Hmm. dari fenomena-fenomena yang sebelumnya ya, kita Ya. keluar dari pemilu 2002, Pilkada 2024 ini deh begitu. Hmm. Ketika presiden itu tuh terpilih begitu ya, dia biasanya bisa buat mempengaruhi gimana Hmm. proses pencalonan di Pilkada 2024. Contoh simpelnya adalah tetangganya Jogja deh, Solo gitu. Ketika akhirnya anaknya beliau ya, anaknya Pak Jokowi itu maju menjadi wali kota, akhirnya bisa menang dengan ajaib gitu. Kayak gitu ya Mas ya. Calon tunggal tuh kurang lebih kayak gitu nggak sih mainnya? Betul, jadi itu malah menjadikan salah satu ancaman juga bagi demokrasi kita ya. Jadi kalau misalnya calon tunggal itu kan memberikan kemunduran demokrasi yang cukup besar ya. Mhm. Dan sekarang ini memang hubungannya bukan lagi tentang kompetisinya ya. Jadi calon tunggal itu bukan lagi memikirkan siapa partai pengusungku, tetapi bagaimana dia mempunyai akses untuk kepada pemimpin saat ini. Karena dengan diberikannya akses itu, dia justru akan melenggang dalam kekuasaan tentu. Tentu saja ini ya Mas Syarif ya. Salah satu yang mungkin argumentasi saya agak terburu-buru, tapi Hmm. salah satu yang terlihat itu adalah ketika sebut merek boleh nggak sih Mas? Nggak apa-apa. Sebut. Oh, ya. Sebut. It's safe here. Salah satunya sebenarnya dari Pak Pramono Anung ya. Itu kan Mhm. dia di beberapa media udah bilang kalau misalnya nggak ada niat untuk maju, nggak ada Ya, apapun ini. Tapi dia bilang memang sih presiden mengajak ngobrol, udah maju aja gitu dan sebagainya. ya, Tapi beberapa hari kemudian Bu Ketua Partai gitu ya, ya, kalau Partai Merah itu nelpon, maju ya Mas ini. Terus Pak Pramono bilang ke presiden, nah ketawa terus, iya maju aja itu amanah dan seterusnya. Berapa hari setelahnya memberikan posting, memberikan indikasi kuat bahwa Pak Jokowi atau Pak Presiden posting gambar yang di situ ada Pak Pramono Anung. Jadi itu kayak ya, memberikan istilah saya ini sosok dari istana tapi sosok dari PDIP juga. Jadi kayak itu kan salah satu discuss campaigning ya yang sebenarnya juga ya. banyak dibahas oleh orang gitu. Oke. Lumayan tricky kalau kita berbicara soal kota kosong nih dan juga calon tunggal Mas Arga. Tapi yang jadi pertanyaan saya, eh, apakah sebenarnya ketika memutuskan bukan memutuskan sih, akhirnya terjadi situasi calon tunggal melawan kota kosong gitu. Itu tuh Hmm. bentuk usaha dari petahana yang ada untuk membuat koalisi yang kuat gitu, yang akhirnya nanti kita nggak punya lawan supaya kita tetap bisa mencengkram daerah ini nih gitu. Karena kelihatan secara ya, analisis-analisis yang, gembel dalam tanda petik gitu. Kita lihat Jakarta tuh Hmm. kuat banget, Ridwan Ya. Kamil begitu, analisis kuat banget. Mmm, saya melihat di beberapa kabupaten, terakhir yang saya lihat adalah di Yogyakarta gitu, satu calon banyak banget partainya, satunya Hmm. yang di Sleman tuh partainya dikit banget gitu. Ini kayak bentuk usaha buat menguasai kah atau gimana nih? Iya, itu sebenarnya salah satu yang diusahakan ya, karena ada dalam ilmu politik pun ada yang disebut sebagai settlement of election. Jadi Mhm. memang ada
memang peluang ini di itu bahkan mungkin bukan calon yang dipersiapkan matang-matang oleh partai politik tertentu, Hmm. tetapi itu hanya ditunjukkan sebagai disguising competition di dalam Hmm. elektoral. Jadi untuk menunjukkan bahwa ada kompetisi nih, demokrasi kita ada yang bersaing ini. Karena kan dalam tolak ukur demokrasi sebetulnya kalau mengutip salah satu ilmuwan politik terkenal Pipa Norris ya, dia bilang bahwa demokrasi itu atau khususnya dalam konteks elektoral itu adalah apa namanya pemilu yang merupakan bentuk demokrasi itu mengidamkan kepada kompetisi yang adil di antara dua atau lebih lebih dari Calon. dua calon kandidat. Tapi jika itu tidak ada maka kayak demokrasi berdiri satu kaki yang itu akan tumpang. Jadi kalau misalnya ada dua kandidat, kemudian dia bisa memenangkan itu, walaupun dengan designing sebelumnya, kayak yang tadi saya sampaikan, itu maka dia akan memiliki legitimasi dan representasi yang cenderung stabil dibandingkan Hmm. dia melawan kotak kosong. Nah ini yang sebetulnya kayaknya mencoba didesain ini oleh beberapa orang. Dan menurut saya ini lucu juga. Kemudian KPU memanjangkan masa 3 hari. Ya. Ya itu mah jadi masa untuk oke deh kita coba main gaming aja lah untuk ini kita ajukan calon yang tidak kuat dan supaya menang dan seterusnya. Ini lucu juga nih Mas. Ya. Mengajukan calon dengan mengambil data pribadi warga gitu ya, kayak di DKI ya. Aduh, aduh But, itu. but we don't know. We don't know. Apakah itu situasi yang emang benar-benar didesain atau enggak? We don't know. Kita nggak menuduh sobat ICID. Nah, Tapi eh, tapi terlihat ya Mas. iya kan banyak banyak yang tiba-tiba namanya masuk jadi anggota partai itu banyak. Saya korbannya kok. Oh, iya. Jadi emang kayak gitu. Nah, kita berbicara soal kota kosong ini tuh berbahaya buat demokrasi nih Mas Arga gitu. Karena banyak yang ngeliat bahwa sebenarnya ya kan ini pilihan rakyat gitu. Jadi memang bagaimanapun caranya kalau memang rakyat nggak suka, ini narasi yang dikeluarkan dari 2023 yang sebenarnya menurut saya agak aneh gitu. Kalau rakyat nggak suka ya pilih saja kotak kosongnya. Kalau nggak Hmm. cocok jangan pilih ini. Itu sign yang menurut saya itu agak berbahaya untuk demokrasi kita sih actually. Nah, dengan banyaknya calon tunggal dan trennya naik terus nih Mas Arga. Apa Mm-mm. sih bahayanya untuk demokrasi negara kita nih dengan fenomena ini yang naik terus gitu? Iya, mungkin saya akan berbicara dalam dua tataran ya. Yang pertama tentu saja dalam tataran mikro itu ada dua dampak yang terasa sih sebetulnya. Kalau berbicara demokrasi itu sebenarnya berbicara tentang legitimasi, Hmm. legitimasi berkaitan dengan penerimaan dan pengakuan bahwa kekuasaan itu dipegang oleh pemimpin melalui mekanisme yang sah. Dan yang kedua adalah representasi, di mana orang atau individu yang terpilih itu mewakili suara dari yang mendukungnya begitu. Hmm. Nah, sayangnya kalau calon tunggal ini, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa legitimasi itu akan cenderung rendah. Ya. Jadi dia akan, ya kalau misalnya dia menang, oke, dia menang, tetapi dia tidak melalui proses yang adil seperti yang tadi saya sampaikan dari Pak Noris, itu bahwa dia tidak memiliki persaingan, nggak ada kompetisi yang adil di antara keduanya. Dia hanya melawan kotak kosong, melawan orang yang nggak ada existing, orang yang membawa gagasan. Nah, yang kedua adalah representasi. Jadi kalau misalnya terpilih kira dan dia calon tunggal dan lain sebagainya dan orang-orang terpaksa untuk memilihnya, dia akan berdiri di posisi yang mana? Apakah membawa representasi suara dari partai atau suara dari masyarakat? Kalau Hmm. misalnya koalisi yang gemuk yang terjadi saat ini, saya jamin bahkan 100% dia akan membawa kepada kepentingan representasi partai politik. Dia akan berdiri sebagai orang partai, bukan Ya. orang yang berdiri sebagai konstituen. Dan ini yang sayangnya tidak tercermin dalam proses kandidasi karena masih cenderung sangat eksklusif. Jadi calon tunggal pun muncul gara-gara itu. Nah, kalau berbicara pada tataran makro, saya rasa ya backsliding of demokrasi itu benar-benar ada sih untuk Hmm. menurunkan suara dari masyarakat sipil, kemudian memberikan eh, opsi yang sangat minim bagi warga untuk bertindak. Karena emang narasi saya setuju sih Mas Arief bahwa narasi untuk oke, kalau misalnya ada kotak kosong pilih aja kotak kosong kalau misalnya nggak ini. Dan itu selalu membebankan pada masalah masyarakat ini. Oh, masyarakat Ya. punya pilihan kok, misalnya kosong dan seterusnya. Dan saya rasa bukan
perkara masyarakat atau apa, tapi yang Iya. sebelum dirombak itu adalah partai politiknya itu sendiri untuk membuka keran kandidasi kepala daerah. Jadi bukalah inklusivitas untuk ayo siapa yang berperan, siapa yang oke, ayo masuk ke partai politik, kita ngadakan konvensi, kita memberikan pemilih dan seterusnya, dan kita akan maju. Saya rasa saya lupa ya di Klaten atau mana gitu ya Mas ya. Ada salah satu anak muda yang lulusan UK kalau nggak salah di Development Mhm. Studies-nya LSI, dia maju dan dari partai PDIP dan dia 0 rupiah. Nah itu sebenarnya Ya. kan menarik juga untuk oh dia bisa maju untuk dan itu saya rasa perlu dicontoh juga di beberapa partai gitu. Ya. Akhirnya melihat bahwa kaderisasinya jalan gitu ya, akhirnya jadi nggak cuma dia-dia Mm-mm. lagi yang maju ya Mas Arga ya. Iya, dinasti Nah, politik masih banyak juga Mas. iya. Yang nggak kelihatan lebih banyak. But kita berbicara soal opsi memenangkan kota kosong nih, yang selalu dibilang Hmm, sama koalisi-koalisi gemuk, entah manapun itu yang berkoalisi ya Mas ya, hmm, selalu bilang bahwa ya kalau nggak suka silahkan menangkan kota kosong begitu. Kan toh pada akhirnya proses demokrasi ini ujung-ujungnya hanya suara rakyat yang menentukan begitu kan. Pasti ya. jawabannya selalu begitu. Dan apa ya, bisa dibilang sih ini orang-orang tuh menganggap memenangkan kota kosong adalah bentuk perlawanan kita terhadap ketidaksukaan dengan kandidat yang sudah ada. Nah, what will happen nih Mas Arga kalau kota kosong menang begitu? Karena kemarin saya sempat baca di salah satu portal media bilang, ya kalau kota kosong menang, yang akan menjabat sampai 2029 adalah PJ kepala daerah yang sekarang. Kayaknya orang Jakarta nggak mau milih itu ya. Mohon maaf Pak Heru Budi. Cuman kayaknya orang orang Jakarta nggak mau milih itu begitu. Nah, what will happen kalau kota kosong yang menang? Apakah pemilu ulang kah atau gimana nih Mas? Iya, kalau misalnya berkaitan dengan kota kosong yang menang itu sebenarnya sudah dituliskan dalam Undang-Undang ya nomor 10 tahun 2016 di poin pasal 54D kalau nggak salah. Hmm, Itu sudah disebutkan bahwa jika kota kosong menang, mereka akan melakukan pemilihan ulang gitu. hmm, Dan disebutkan apa itu bisa dilakukan pada tahun berikutnya atau mengikuti jadwal keserentakan pilkada ya ini 5 tahun sekali. Nah, saya rasa yang menjadi lucu adalah tafsir dalam undang-undang ini sih. Jadi hmm, kalau misalnya di media kita ngelihat Mbak Titi Anggraini misalnya di Perludem itu bilang ya tahun depannya 2025 harus. Tapi hmm. KPU baru baru berapa jam yang lalu kayaknya baru hari ini Mbak kemarin bilang 5 tahun melalui PJ kan lucu juga Mbak PJ lama Iya, banget dia bisa ada 5 tahun. Itu kayak nah instingnya tuh lucu kok kadang penyelenggara pemilu kita tuh. Ya kalau misalnya saya sih memang aturannya kalau pemilihan antara sekarang atau 5 tahun ke depan, saya sepakat untuk yang tahun depan ya, tahun 2025. Dan itu akan dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti pilkada yang dilakukan gitu. Tapi yang menjadi masalah tentu saja kan terkait dengan em, kekuatan kapasitas kekuatan kapasitas anggaran sampai yang 2 kali dan seterusnya tapi itu betul. menurut saya tetap akan lebih bagus untuk dalam proses demokrasi kita gitu sih Mas. Oke, jadi undang-undang sudah mengatur ya. Jadi Betul. ya ikutin saja undang-undangnya. Nah, berbicara soal perlawanan melawan kota kosong ini supaya tidak terjadi dan akhirnya nggak capai 2 kali adalah MK akhirnya mengeluarkan putusan untuk menurunkan barrier to entry nih, Mas Hmm. Arga begitu. Yang sempat akhirnya bikin geger juga di Pilgub DKI Jakarta ya. Akhirnya siapa yang bakal maju, siapa yang bakal maju ini mulai rame. Em, Apakah itu cukup untuk melawan apa ya fenomena banyaknya calon tunggal nih, Mas Arga? Karena kan harapannya dengan barrier to entry-nya turun, potensi untuk mendaftarkan calon dari partai politik jadi lumayan banyak gitu ya. Karena kalau Hmm. kita ngelihat dari pemilu kemarin, usia capres cawapres turun, oh banyak anak muda bisa daftar gitu. Iya, Usianya untuk apa namanya? Untuk ambang pilkada batas. gitu Hmm. 30 tahun rentang batas umurnya pada saat pendaftaran. Oh jadi 30 sekarang, oh udah bisa. Nah sekarang nih Hmm. entry buat persentasenya juga udah mulai dikurangin. Ini salah satu upaya yang optimalkah sebenarnya atau mungkin harusnya ada upaya lain yang bisa dilakuin nih? Iya, ini salah satu upaya yang optimal ya sebetulnya ya. Dan ini sebetulnya memberikan keleluasaan bagi partai untuk lebih berdaya. Jadi dia bisa, misalnya di PDIP, kalau nggak salah di Banten, dia juga mengajukan dua-duanya dari partai.
yang sama PDIP gitu. Mhm. Dan ini saya rasa akan sangat baik kemudian untuk memberikan alternatif-alternatif calon yang cukup banyak di pilkada. Jadi orang-orang bisa mendetailkan betul ini siapa sih orang ini kandidatnya, memiliki gagasan apa dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu meningkatkan rasionalitas pemilih. Namun sayangnya situasi itu nggak dimanfaatkan dan saya rasa ini juga efeknya gara-gara ya tadi Mas pemilu level nasional yang kemudian men-shaping terhadap pemilu di kepala daerah karena mereka memiliki bayangan bahwa kayaknya sulit ini kalau misalnya nggak berasal dari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, orang partai-partai yang dekat kekuasaan, dia memiliki akses, memiliki hubungan yang kuat, jadi dia bisa memenangkan dengan cepat, program pembangunan juga cepat dan seterusnya. Saya rasa itu yang jadi pemilu 2024 di Indonesia memang membuat paradigma warga itu menjadi bahkan kandidat itu sendiri jadi kayak merasa gimana ini kayak Ya. kayak males-malesan gitu sih Mas jadinya gitu. Oke. Nah, kebijakan sudah ada nih Mas Arga gitu. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan lagi nih? Karena fenomena kota kosongnya masih muncul di 2024 padahal sebelum pendaftaran barrier diturunin begitu. Apakah memang partai politiknya yang harus diawasi sama masyarakat buat ayo mainnya lebih cantik lagi dan tanda petik, jangan Hmm. menggerombol jadi satu Hmm. atau gimana nih? Ya, ada dua hal Mas terkait dengan itu. Yang pertama tentu saja terhadap sistem kandidasi partai politik di Indonesia. Karena sejauh ini kandidasi yang dilakukan Indonesia itu masih cenderung menekankan pada eksklusivitas. Misalnya kita memberikan contoh partai-partai besar, misalnya dari Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, apapun itu, mereka akan mengiyakan siapapun yang ditunjuk oleh ketua partainya. Ya. Dan tidak ada yang kemudian membuka keran siapa yang mau gabung, orang anak-anak brilian dan itu kemudian kita dorong untuk maju dalam pilkada maupun di pemilu gitu. Dan itu saya rasa terjadi dalam sekarang ini. Bahkan saya dulu nulis skripsi terkait dengan kandidasi Mas. Jadi Ya. saya men-tracking terkait dengan partai politik dan melihat dari semenjak 2004 sampai sekarang 2000, waktu itu namanya 2017 pilkada itu masih banyak sistem yang eksklusivitas kandidat yang ada di Hmm. setiap partai politik. Dan yang kedua sebetulnya yang menjadi menarik adalah mendorong mendorong calon perseorangan. Jadi Oke. yang tidak berasal dari partai, tidak berasal dari manapun, tapi dia memiliki dukungan cukup untuk maju. Tapi sayangnya di PKPU ya nomor 3 tahun 2017 itu memang syarat untuk maju menjadi calon perseorangan itu sangat sulit. Jadi ada kalkulasinya misalnya kalau nggak salah nanti mesti dicek aja jumlah penduduk hingga 2 juta itu harus didukung minimal 10% dari jumlah DPT-nya. Oke. Dan itu dukungannya harus terpecah. Jadi masing-masing daerah itu harus ada 50%. Misalnya di DIY, misalnya di mana ya Jakarta di Hmm. setiap wilayahnya itu harus 50% dukungan untuk dukungan merupakan KTP dan seterusnya. Oke. Nah ini fenomena ini sebenarnya terjadi di Pilwakot di Yogyakarta. Ya. Saya pernah diwawancarai kenapa sih calon perseorangan di Pilwakot Yogyakarta itu selalu menemui titik buntu. Ya salah satunya syaratnya sangat sulit. Nah kalau misalnya pembuat kebijakan bisa meramul ulang atau ya karena pembuat kebijakan juga orang-orang partai Ya. yang meramu ulang terkait dengan itu, maka saya rasa keran demokrasi akan lebih banyak dan calon-calon alternatif tidak hanya berasal dari partai politik, tapi juga dari komunitas. Oke. Anggota-anggota parpol yang akhirnya nanti jadi regulator di masing-masing kantor ya punya peranan penting di sini buat PKPU 2017 itu ya Mas Arga ya. Ya, betul. Oke. Well, ini menjadi diskusi yang menarik karena kita masih menunggu verifikasi kira-kira seperti apa ini Sobat TCID untuk verifikasi masing-masing calon wali kota, calon bupati, dan juga calon gubernur begitu. Dan semoga sih pada akhirnya dalam tanda petik pesta demokrasi berjalan dengan lancar gitu di tahun 2024 ini. Mas Arga, dari topik yang kita omongin soal calon tunggal, soal kota kosong, dan juga
ada kotel effect dari presiden atau mungkin juga presiden yang jadi game maker gitu di dalam pemilihan kepala daerah. Ada lagi yang pengen disampaikan nggak nih, Mas? Tidak ada sih, tapi mungkin yang menjadi salah satu unsur penting adalah terus pengawalan terhadap demokrasi harus tetap dilakukan oleh masyarakat sipil, karena kondisi kita bukan lagi pada kondisi yang darurat, tapi udah kritis. Hmm. Demokrasi di Indonesia sudah sangat kritis. Jadi kita harus bersama-sama sebagai organ masyarakat sipil pengawal proses demokrasi yang akan terjadi di bulan November mendatang. Gitu, Oke. Mas. Iya, jadi waktu ngelihat banyak gambar yang di-share soal peringatan darurat, man, it's not only about one issue ya sebenarnya. Ini sebenarnya Ya. gambaran umum yang luas begitu. Kan Hmm. di TikTok diributin tuh, oh yang nge-share peringatan darurat gimana? Apa kabar perampasan aset, man? It's one thing and that's another thing that we should Iya. solve together ya, bukan ditabrakin. Anyway, Mas Arga, thank you so much udah nyempetin waktu buat ngobrol kali ini. Ya, terima kasih juga Mas Arief atas kesempatannya. Ya, sehat-sehat Ya, terus dan lancar studinya di US ya Mas Arga ya. Dan ya, salam buat teman-teman Indonesia yang ada di sana. siap. Terima kasih Mas Arief. Oke, it's a Sampai wrap for ketemu. this episode Sobat TCID. Terima kasih sudah mendengarkan. Pokoknya jangan lupa buat ngecek media sosialnya The Conversation Indonesia. Di semua platform kita ada, di TikTok di @conversationidn, so does X, dan juga di Instagram ya @conversationidn, dan juga jangan lupa buat nge-subscribe YouTube channel kami The Conversation Indonesia. Just check di YouTube di kolom search dan subscribe, dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music ya. Saya signing out, kita ketemu lagi minggu depan Sobat TCID. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.